Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Ilahi anta maksudi wa ridhaka madlubi atini mahabbataka wa ma'rifataka. Selamat malam sahabat Abah Setu MDNH dimanapun berada. Semoga hari ini panjenengan di hari Ahad, malam Isnin adalah sudah Ahad, sudah jam'u ya, dohiron wa batinan semua. Karena konsep untuk sadar, untuk bahagia adalah harus kawinkan dohir dan batin, dohiron wa batinan. Maka pada malam hari ini Abah memilih pertanyaan dari Mas Yusuf ya, bagaimana adalah dohir dan batin adalah dikawinkan. Sebenarnya sudah sering Abah bahas masalah ini ya, karena sesungguhnya adalah yang sebenarnya yang kelihatan dohir ini adalah malah batin sebetulnya. Dan sebenar-benarnya yang batinlah yang dohir itu. Maka Mas Yusuf sesungguhnya bicara dohir batin adalah awal akhir. Sesungguhnya yang dohir itulah yang awal. Dan sesungguhnya yang dohir itulah yang batin. Berarti yang sebenar-benarnya dohir adalah yang batin. Ya. Maka Abah suka perumpamakan adalah yang sebenar-benarnya yang pada gelas kaca ini adalah kaca. Jadi kaca sebetulnya adalah batin, tapi dia lebih dohir daripada gelas tadi semua. Ya, maka kita pada malam hari ini sahabat akan bicara adalah masalah dohir dan batin. Ya, karena seluruh isi alam ini dari awal kata Abah adalah firman Allah adalah Allahu nurus samawati wal ard. Allahu adalah mubtada, nurus samawat khobar mubtada. Maka ada yang batin, ada yang dohir. Yang batin boleh disebut Allah, yang dohir boleh disebut Muhammad. Tetapi yang sebenar-benarnya yang dohir inilah yang batin itu tadi semua. Jadi sebenar-benarnya adalah bahwa benang itulah kapas, itu kan tadi semua ya. Maka disinilah sahabat adalah manusia adalah bagaimana memahami dirinya. Dan disitulah Allah menyuruh kita adalah mempelajari ya. Maka para ulama kita mengajarkan sahabat ya. Nah maka hari ini kenapa konsentrasi manusia adalah menjadikan salah fokus tadi semua ya. Padahal Allahnya sendiri sudah mengatakan bahwa kehidupan dunia ini hanyalah tipuan. Wa mal hayatud dunya illa masaul gurur. Maka jangan aneh kalau seandainya adalah banyak orang yang tertipu adalah dengan dunia ini ya. Maka padahal sebenar-benarnya yang dohir ini adalah tidak ada sebenarnya. Maka kata Abah, Allah itu keberadaannya adalah pada ketiadaannya. Sementara yang dohir ini keberadaannya justru pada semakin nyata dia semakin tidak ada. Sementara Allah itu adalah sebaliknya. Tadi semua. Jadi kalau begitu jangan salah fokus ya. Maka kalau kita salah fokus maka kita akan selalu tertipu ya sahabat. Maka Allah sudah banyak mengisahkan tentang termasuk kisah Musa dan Khidir tadi semua. Bagaimana Musa hanya melihat bagian luar. Sementara Khidir adalah melihat bagian dalam. Tadi. Karena sesungguhnya sebenar-benarnya yang ada adalah yang dalam. Sesungguhnya yang dohir itulah yang dalam. Sesungguhnya yang dohir ini bukan gelas tetapi kaca tadi semuanya. Jadi sesungguhnya yang dohir ini adalah bukan asbak kayu tapi kayulah yang dohir itu. Maka itulah Allah ingatkan kita dalam berbagai ayat dalam Al-Quran. Wa mal hayatud dunya illa masaul gurur. Kehidupan dunia ini hanyalah tipuan.
tadi semua. Maka dalam ayat yang lain Allah mengingatkan tadi, wamal hayatud dunya illa la'ibun walahun. Maka hanyalah laha sesungguhnya di penghujungnya. Maka manusia yang salah fokus, sahabat, itulah kata Abah, selalu Abah ulang-ulang tentang penyakit kulit tadi semua ya. Manusia yang tidak bahagia, yang terjebak pada melihat, adalah terjebak pada pandangan yang dohir yang sebetulnya tidak ada. Maka dia akan digonjang-ganjing oleh persoalan yang tagoyur, yang selalu berubah. Tadi semua, sebagaimana berubahnya kamu dari tidak ada menuju tidak ada. Sebagaimana berubahnya kita dari mati, hidup menuju mati. Berubahnya kita daripada terbangun, tidur, bangun lagi. Tadi semua ya. Karena bagian yang luar ini adalah merupakan bagian yang sebetulnya adalah bukan untuk menyatakan yang luar sebetulnya. Gula itu bukan untuk menyatakan gula, justru gula itulah dohirnya manis itu. Jadi sebenarnya yang dohir itu manis tadi semua ya sahabat. Maka disinilah manusia menjadi salah fokus ya. Maka dalam kehidupan maka manusia itu adalah terhalang oleh satu perkara yang sebetulnya adalah tidak ada di sisi Allah. Maka Abah sering ingatkan dalam hikam oleh Syaitanillah mimma yadulluka ala wujudi qahrihi subhanah an hajabaka anhu bima laisa bimaujudin ma'ah. Di antara bukti bagimu atas adanya kemahakuasaan Allah, dia menghalangimu dari melihat Allah dengan apa yang tidak ada di sisi Allah. Sahabat ya. Jadi pada dasarnya gelas kaca ini tidak ada di sisi kaca. Yang ada hanya dirinya. Yang wujud hanya dirinya. Nah demikianlah hubungan kita dengan antara rozik dan marzuk. Maka itulah kata Abah, kenapa orang sekarang bingung mencari rizki. Padahal antara rozik dan marzuk itu adalah wahid. Antara yang mencari rizki, yang memberi rizki itu satu. Maka disitulah bagaimana hubungannya bukan seseorang yang mencari rizki itu keluar dari dirinya. Karena dialah rozik, dialah marzuk. Dialah abid, dialah ma'bud. Dialah wayang, dialah dalang. Nah ini. Tapi kebanyakan kita manusia salah fokus di situ. Ya. Maka akhirnya manusia-manusia yang dohir semacam itu adalah akan selalu mencari. Padahal tadi kata Abah, banyak orang adalah berbondong-bondong mencari api bawa obor tadi semua. Padahal dia nggak sadar obor itulah api itu. Tadi banyak orang mencari Allah, ya tidak akan ketemu karena yang mencari itulah yang dicari itu. Ya. Dan banyak orang mencari Rasulullah tidak akan ketemu. Itulah yang mencari itu dari sesungguhnya. Maka orang yang salah fokus, maka dia tidak akan pernah menemukan apa yang dia cari. Karena yang dia cari adalah di sebalik dirinya itu. Maka itulah orang tua dulu menyindir mereka. Mereka adalah berbondong-bondong, adalah mencari api sambil membawa obor. Mereka mencari nasi sambil menggendong nasi liwet yang besar gitu. Tadi semua, ya. Nah itulah orang tua kita dulu menyindirnya begitu. Mereka adalah seperti ikan, dia sibuk mencari air, tapi dia tidak sadar bahwa dia hidup di dalam air. Nah itulah kenapa sahabat tentang al-abid wal ma'bud wahid, ar-razik wal marzuk wahid. Bahwa antara al-khaliq wal makhluk juga wahid tadi semua. Muhammad dan Allah itu wahid gitu kan tadi semua ya. Nah ini ya sahabat Mas Usuk, jadi yang maksud dohir dan batin ternyata yang dohir itulah yang batin. Nah berarti sebenarnya yang dohir itulah yang batin. Bukan yang batin. Maka orang yang salah fokus, maka dia akan menemukan kesulitan. Yan,
di samping tempat Abah itu ada kacamata hitam. Di atas tadi lupa bekas live ya. Tadi semua ya. Maka disinilah persoalan manusia menjadi ada pada saat kamu ada pada bagian yang tidak ada gitu kan tadi. Maka dikatakan la tastagrib buku al aqdari madum tafiha dihidar. Jangan engkau merasa aneh dengan terjadinya berbagai kesukaran selama kamu berada pada tubuh yang tidak ada gitu. Selama kamu pada tubuh yang salah lihat gitu. Karena sebenarnya yang dohir itu yang batin tadi semua ya. Jadi fa innaha ma abrozat illa ma huwa mustahiqu wasfiha wa wajibunatiha. Jadi jangan kamu merasa aneh dengan terjadinya berbagai kesukaran selama engkau berada di dunia, di tubuh, di dohir yang palsu. Yang sebenarnya yang ada ini adalah tidak ada, kan begitu. Nah inilah sesungguhnya sahabat yang harus dirubah. Ya tadi maka itulah kisah Allah surat Al-Hadid wal awal wal akhir. Ternyata yang awal itulah yang akhir. Maka pada saat engkau melihat yang akhir, lihat itulah yang awal. Pada saat engkau melihat yang dohir, itulah yang batin. Nah, dalam pandangan dirimu. Maka disinilah manusia disindir oleh Tuhan tentang Ayub yang berpenyakit kulit. Akhirnya kita saling membenci, saling menghina, saling merendahkan. Padahal sebenar-benarnya adalah mereka yang kamu hina itu adalah dirimu yang lain. Mereka yang kamu benci itu adalah dirimu yang lain. Nah inilah sahabat adalah konsep kepada kita. Bagaimana melihat dohir dan batin dengan jelas tadi semua ya. Maka selama kamu salah memandang, maka tidak akan ada derajat buat dohir tadi semua. Karena yang dibicarakan sorga itu dohir tadi semua. Adalah untuk tubuh yang dohir tadi semua. Ya, maka selama kamu berada pada manusia dohir, tadi ada latas tagrib buku al aqdari madum tafihadihidar, maka akan muncul apa tadi kata Syatoilah, fa innaha ma'abrozat illa ma huwa mustahiq wasfiha wa wajibunatiha. Maka dunia ini yang dohir ini adalah akan melahirkan selain apa yang merupakan kelayakan dari sifatnya. Karena dia itu panah. Dia itu adalah rusak. Maka kamu bersandar kepada kelihatan yang dohir, maka kamu akan tertipu selamanya. Karena sebenarnya yang dohir itu adalah tidak ada sebenarnya. Maka itulah Syekh Athaillah ingatkan kepada kita. Adharo wis ngadirkan Allah wujuda kulla syai'in. Wujudnya segala perkara li annahu karena satunya Allah al-batin. Nah ternyata yang batin itulah yang dohir. Maka kalau kamu tidak mampu melihat ternyata yang batin yang disebalik yang dohir itu, disitulah kita akan digonjang ganjing dengan neraka, salah pandang, salah melihat, salah mendengar, salah menilai. Nah inilah akhirnya manusia bermusuhan karena salah fokus tadi semua. Ya, disinilah tauhid mengajarkan kepada kita wahada yuwahidu tauhidan itu bagaimana memandang syuhudul kasroh fil wahdah. Bagaimana memandang semua yang dohir itu tertuju pada yang satu yang batin itu. Tadi semua. Jadi jangan tertipu lagi. Jangan kamu adalah, kalau sama-sama adalah, kamu adalah dari beras, kamu jadi nasi kuning, nasi putih, nasi ini, nasi uduk, nasi lontong, bubur. Janganlah kamu saling menyalahkan antara bubur dan lontong. Karena sebenarnya bubur dan lontong adalah sama-sama beras dengan kamu. Sebenar-benarnya adalah nasi kuning dan nasi putih sama-sama beras. Nah itu. Dan itulah yang batinnya adalah beras tadi semua ya. Dan begitulah Allah mengajarkan pada syuhudul kasroh fil wahdah dari semua ya. Maka kalaupun kamu mau melihat dari sisi beras, syuhudul wahdah fil kasroh. Melihat beras yang satu, nampaklah pada segala apa yang maujud dari semua ya. La maujuda illa beras. Tidak ada yang maujud kecuali beras.
baik pada lontong, pada bubur, pada apapun tadi semua. Ya, inilah cara pandang. Maka itulah baginda Nabi mengingatkan kepada kita adalah man nadhara kulla syai'in ma lam yarallah fahuwal batil. Nah, hari ini pun kata Abah, kenapa banyak manusia mentafsirkan Al-Quran itu dengan beda-beda? Karena tergantung kedalaman memahaminya. Ada yang melihat Al-Quran dengan mata dohir, maka yang nampak hanya makhluk. Fikihlah yang nampak pada dirinya. Disitulah perbedaan pandangan adalah ikhtilaf dan lain-lain sebagainya. Muncullah klasifikasi ini haram, ini makruh, ini mubah misalnya. Ini wajib, ini sunat, ini makruh, ini mubah gitu. Tadi semua. Ini haram, ini itulah memang konsekuensi daripada sifat luar. Oh ini kafir, ini iman, ini syirik, ini tauhid. Itu kalau dipandang dari segi luar. Maka kita yang masih terjebak dengan pandangan tipuan dohir ini akan lelah. Maka Syekh Athaillah mengajarkan kepada kita adalah adharo wis ngadohirkeun kaca wujuda kula syai'in menjadi gelas kaca li'annahu karena satu nih kaca adalah batin. Sama pada diri kita. Adharo wis ngadohirkeun Allah wujuda kula syai'in menjadi dirimu karena dirimu itu tajalliyat adalah tanajulat ta'ayunat. Kamu itu adalah merupakan penampakan ta'ayunat. Tadi semua itu ta'ayunat tadi semua. Ya, penampakan Allah ta'ayun itu. Tapi juga kamu adalah tanajulat. Tanajul itu turun tadi semua. Ya, yang tadi dari pada saat Allah berfirman kepada kita apa summa rodadnahu asfala safil laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, turunlah tanajjulat summa rodadnahu asfala safilin. Dari semua dari alam lahut ke alam malakut, dari alam lahut ke alam jabarut, dari alam jabarut ke alam malakut, masuklah alam syahadah, alam mulki atau alam nasut. Tadi semua alam fisika, alam dohir, alam fisik. Nah, disinilah manusia adalah berseberangan pandangan karena dia salah pandangan. Bismillah. Seperti hari ini karena terakhirnya agama dari semua. Manusia saling mengapirkan antara pemeluk agama. Karena dia sudah hilang fokus bahwa sebenarnya pada saat sekarang adalah didohirkan, dicontohkan oleh Allah dengan berbagai merek air mineral. Padahal sebenar-benarnya semua merek air mineral itu adalah isinya satu, air. Yang menghilangkan haus itu bukan botolnya, yang menghilangkan haus itu bukan merek Pit, Aqua, dan lain mineralnya. Sebenar-benarnya yang ada hanya air. Nah, kalau kamu benar dalam fokusmu dalam hidup ini, kamu tidak akan tertipu. Karena tadi, nah tugas si gelas kaca ini watoa. Dan dia harus mampu menghilangkan wujuda kulla syai'in, wujudnya segala perkara, li'annau, karena sebenar-benarnya yang batin itulah yang dohir. Nah, sebenar-benarnya yang dohir itulah kaca, bukan gelas kaca. Tadi semua. Itulah sebenar-benarnya dirimu, itulah sebetulnya adalah kamu adalah marzuk, sebenar-benarnya kamu marzuk adalah rozik itu. Sebenar-benarnya diri kamu adalah makhluk, tapi sebenarnya kamu itu adalah yaholik itu. Tadi sebetulnya. Sebenar-benarnya diri kamu itu adalah abid, tapi sebenarnya abid itulah si ma'bud itu. Tadi sebenar-benarnya. Nah, inilah cara pandang sahabat. Maka dalam hikmah yang lain Syaitan berkata, Abah dan kewenangkan Allah laka kepadamu wahai gelas kaca. Tadi semua adalah antanduro, melihat dirimu, menelisik dirimu, meneliti dirimu, mengobservasi dirimu, siapa dirimu itu, bagaimana dia datang, dan mau kemana kamu pergi, dan sudah di mana kamu berada. Nah, disitulah tergantung pada level di mana kesadaranmu, apakah ada pada sisi si gelas kaca ini atau pada kacanya.
Itulah maka kenapa di dalam sholat, dalam puasa, dalam apapun nanti ada perintah tubadil, berpindah dari isim fa'il ke isim maf'ul. Dari tadinya merasa sebagai subjek, sekarang kamu harus belajar menjadi bi'abdihi, menjadi objek tadi semua ya. Tapi disitulah hubungan itu harus kamu bangun. Maka Syahatoilah ingatkan tadi, orang yang salah pandangan tadi kayak abahawis nganangkan Allah kepadamu adalah kata Syahatoilah antanduro untuk melihat dirimu, untuk mengikro dirimu, ikro kitabaka kafa binafsika, sehingga al yauma alaika hasiba, cukuplah kamu yang menghisabnya siapa diriku itu. Dan disinilah yang harus dipahami. Siapa diriku ini? Tadi semua. Terjadi antanduro tadi. Ma yang berkaitan dengan apa yang di luar dirimu. Tadi semua. Fil mukawanat. Ternyata mukawan itu kawana. Tadi ternyata rozik itu marzuk. Gitu. Ternyata marzuk itu rozik. Ternyata makhluk itu khalik tadi. Ternyata mukawan itu kawana. Ternyata yang mengadakan itu, yang ada itulah yang mengadakan. Ternyata yang mencari itu yang dicari. Ternyata yang menyembah itu yang disembah. Ternyata adalah yang dohir itulah yang batin. Ternyata yang akhir itulah yang awal. Nah itulah, jangan lagi kamu terjebak di situ. Kalau kamu terjebak di situ, maka inilah kesulitan-kesulitan yang dikatakan oleh Syahatoilah tadi. Sehingga kamu tidak sadar dalam setiap mamin nafasin tubdihi ila walahu qadarun fika. Kamu membuat nasib-nasib yang buruk karena kamu adalah tidak mengerti siapa dirimu itu. Tadi semua ya. Sehingga adalah kamu berada di dalam kesulitan. Maka mata waqqafa matlabun anta tolibu bi rabbika, permintaan tidaklah mudah pada saat berada pada sisi gelas kaca. Tapi wala tayassara matlabun anta tolibuhu adalah binafsika, permudahan tidaklah tidaklah mudah, permintaan tidaklah sulit. Wala tawaqqafa matlabun anta tolibu bi rabbika, kalau seandainya sebenarnya yang mencari rezeki itu adalah si rozik tadi semua, si rojak, maka kamu cukup adalah sebagai yang menerima, marzuk, sebagai marzuk penerima. Maka tadi dunia ini akan selama Tuhan rozik itu ada, akan selalu ada marzuk. Selama dia itu khalik, dia akan selalu bersama makhluk. Selama dia itu adalah mukawan, pasti dengan kawana. Ingat itu ya. Selama dia itu adalah batin, pasti dia dengan dohir. Nah itu. Maka inilah juga membuat kamu tentram dan tenang. Karena sebenarnya tidak ada yang namanya kiamat itu sebenarnya kalau ngerti. Karena kiamat itu adalah hanya akan berlaku. Hanyalah kepada ada dan tidak ada. Dari semua ya. Untuk membedakan kita dengan dia. Karena kita adalah ada yang diadakan. Adanya kita karena adanya dia. Adanya gelas kaca ini karena adanya si kaca. Maka si kacalah nyarob kepada si gelas kaca ini. Nah, kalau kamu sudah bisa menyadari itu. Nah, amaliyahnya sudah abajarkan cara mandinya, cara istinjanya, cara makannya, cara pandangannya. Supaya kamu adalah antara khalik dan makhluk itu tersambung dengan khuluk, dengan akhlak. Takhallaku bi akhlakillah. Jadi tugas si gelas kaca itu bukan memerankan perannya sendiri. Tapi sebenarnya dia adalah khalifah daripada si kaca untuk menunjukkan sifat-sifat si kaca. Kalaupun si gelas kaca ini kaya, itulah algoniknya. Maka tadi sebenarnya tugas si gelas kaca itu adalah mendohirkan. Tadi maka tergantung kalau kamu ingin adalah sebagai bersambung dengan rozik, kalau kamu sebagai marzuk, maka bagaimana si marjuk ini adalah berlaku tadi semua sebagai rozik tadi semua tadi. Maka orang hari ini adalah dia ingin kaya, hanya nyebut-nyebut ya rozak, ya rozak, ya rozak, tapi kamu tidak bertindak sebagai ar-rozak tadi. Maka itulah kenapa kata Abah seluruh perintah dalam Al-Quran, sodako, khusyuk,
cirinya sedekah dari semua ya. Qad aflahal mu'minuna alladzina hum fi salatihim khashi'un walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun walladzina hum lizakati fa'ilun. Nah, orang khusyuk itulah yang zakat. Ya. Hari semua. Karena dia sudah menerapkan sebenarnya dia itu marzuk yang bersama rozak. Hari semua. Ya. Jadi kalau kamu ingin kaya, terus belajar berbagi. Tadi yadullahi fauqa aidihim, selalulah belajar ingin berbagi. Maka ciri khusyuk adalah sedekah, termasuk alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillahi. Fi sabilillahi tadi adalah apa namanya? Di jalan Allah, bi amwalihim, dengan harta. Tadi semua. Maka itulah kita adalah ingin mencari orang kaya. Tujukan adalah rasa kaya. Orang kaya selalu ingin rasa berbagi karena dia selalu ada di atas yadullahi fauqa aidihim. Atau kata Nabi, al yadul ulya khairun min yadis suflah. Selalu kita ingin memberi dan memberi. Karena orang yang sudah ingin memberi karena dia mengerti sebetulnya dia adalah marzuk yang tidak berpisah dengan rozik. Situ sesungguhnya. Maka Syatoilah mengatakan begitu sahabat ya, maka jangan adalah sampai salah fokus. Al aqwanu dohiruha girrotun, alam ini lahirnya adalah tipuan. Nah, banyak manusia sekarang yang tertipu tadi semua. Kenapa manusia itu tertipu dengan barang yang dohir, padahal yang dohir ini adalah semuanya hanya fata morgana, karena tadi dia tertidur sebetulnya. Itulah contoh tidur. Manusia ini adalah dalam keadaan amnesia. Manusia ini sedang dalam keadaan tidak sadar berjamaah. Manusia ini sekarang terutama orang Islam Nusantara ini adalah dalam keadaan amnesia berjamaah, mabuk berjamaah, lupa berjamaah. Karena dia tidak pernah jam'u tadi dohiron wabatinan tadi. Karena salah fokus di semua ya. Maka disinilah maka dikatakan al aqwanu dohiruha girrotun wa batinuha ibratun. Nah, itulah batin yang ibroh itu. Maka batinnya segala yang dohir itu adalah pelajaran kepada kita. Tadi semua ya. Batinnya adalah pelajaran kepada kita semua ya. Panafsu tanduru ila dohiri girrotiha wal qalbu yang duru ila batini ibratiha. Dan nafsu, nah itulah karena kita masih memandangnya. Kenapa manusia terjebak dengan yang dohir? Karena memandangnya adalah dengan hawa nafsu, sahabat. Ya. Nah, disinilah yang sesungguhnya adalah pelajaran kepada kita tadi semua ya. Maka bagi orang yang sudah mampu akan toyul ardi, melipat bumi ya, maka dikatakan adalah at-toyul hakikiyu adalah antatwiya masafatad dunya anka hatta tarol akhirata akroba ilaika minka. Tuh. Pelipatan hakiki adalah dilipatnya jarak dunia dari dirimu hingga engkau melihat akhirat lebih dekat kepadamu daripada dirimu sendiri. Dan disinilah sesungguhnya cara pandang. Allah lebih dohir dari segala yang didohirkan. Inilah maka manusia itu kenapa Allah ingatkan tentang fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulubul lati fis sudur. Karena manusia itu buta. Tidak mampu melihat apa yang dilihat dengan mata. Tidak mampu melihat Allah pada segala apa yang dilihat oleh mata. Ya. Maka di sini di tempat Abah dilatih adalah karena tadi adalah yang menjadikan mantul itu adalah terhalangnya diri kita oleh diri kita. Maka kita harus ada mandi tobat dan semuanya ya. Teorinya mudah sahabat, tapi dalam prakteknya ternyata melawan diri kita. Jihad melawan diri kita adalah itulah yang maka oleh Allah dikatakan syuhada. Orang yang mau mati melawan dirinya, yang mau mematikan dalam hidup oleh Allah dianggap syuhada.
Itulah orang yang tidak akan pernah ketemu mati. Wala tahsabanna alladziina qutilu fi sabilillah amwatan bal ahya inda rabbihim yurzaqun. Kamu sudah tadi semua. Kamu jangan kira orang yang sudah mati di jalan Allah. Siapa yang mati di jalan Allah itu dialah sejatinya syuhada yang membunuh dirinya. Bagaimana membunuh dirinya? Maksudnya membunuh keakuan ada dirinya. Tadi la hayyun, la ilmun, la sami'un, la basirun, la qadirun, la muridun, la mutakallimun, la maujudun bihaqillallah. Maka sahabat di setiap pagi sudah ajarkan bagaimana kita tiga bagian. Perut, dada, dan kepala. Ada sirun iblisiyah. Pengakuan-pengakuan itu adalah di sini Baitul Muharram. Tempat pengharaman di butun dan di bawah butun. Maka posisi tangan adalah yang kiri di atas, di pangku di sini. Bagaimana memejamkan mata, menekuk lidah ke atas, merapatkan gigi, memejamkan mata. Kamu adalah memindahkan dari diri dohir ke diri batin itu badil. Bagaimana cara memindahkannya? Kalau Abah perumpamakan rokok ese adalah dipijit, klik. Tapi pada prakteknya pada diri kita adalah dengan menekuk lidah, adalah memejamkan mata semua, dimulai dari bawah. Pindahkan dari sirun iblisiyah. Dari Adam menuju Muhammad, menuju Allah. Bahasanya kurang lebih begitu. Adalah apa kalimatnya? Yang pertama adalah tentu adalah penyerahan diri. Tadi, ya Allah, aku serahkan roh, sukma, nyawa, pati bersama jasad ini padamu. Jangan ragu. Kembalilah kamu pada saat kamu hidup. Matikan keegoan pengakuan. Kalau kamu ingin adalah bahagia di dohir ini. Tadi semua. Ya, ya Allah, aku serahkan roh, sukma, nyawa, pati bersama jasad. Pada saat kamu tekuk lidah ke atas, rapatkan gigi, tahan nafas. Itulah tubadil, ganti peran. Yang tadinya kamu, sekarang dia. Itu tadi. Nanti ada aku, dia, kamu. Tapi nanti tidak ada lagi aku, dia, kamu. Yang ada kita. Setelah kita tidak ada lagi kita. Yang ada aku. Nah itulah. Pada saat aku itulah sudah ada pada Sidroh Al-Muntaha. Jadi di bawahnya pada masih kamu Muhammad. Maka Muhammadlah sesungguhnya menekuk lidah. Tadi aku serahkan roh, sukma, nyawa, lepaskan. Tekuk lagi lidah, tahan lagi napas, tahan. Usalli lam jalalah, ruhku ruh Allah, rahasiaku rahasia Allah. Kedudukanku menghadap kiblat Baitullah. La ilaha illallah, batinku Muhammadur Rasulullah, dohir, lepaskan. Tarik lagi napas. Penyerahan, la hayyun, la ilmun, la sami'un, la basirun, la qadirun, la muridun, la mutakalimun. Sambil lepaskan. Allah. Itu untuk tadi antara rozik dan marzuk. Antara khalik dan makhluk. Supaya ada khuluk hubungan. Ada frekuensi. Ada vibrasi. Karena doa adalah da'aya da'u, menyambungkan. Sebenarnya yang ada hanya dia. Nah itulah. Dan kamu adalah maf'ul bih yang digerakkan oleh dia. Tadi semua ya. Setelah sampai kalimat itu, tarik lagi nafas. Jadikan tubuhmu suratul Fatihah. Bacalah suratul Fatihah di hatimu. Bahwa sesungguhnya bismillahirrahmanirrahim. Terbayanglah seluruh wajahmu. Alhamdulillahirabbil alamin. Maka sebagaimana pada saat kita di dalam 7 bulan dalam kandungan. Itulah kalimat yang pertama. Pada saat engkau mulai bernapas, bernyawa. Alhamdulillahirabbil alamin. Terbayanglah oleh seluruh tubuhmu tadi semua. Ya. Ar-Rahmanirrahim itu dalam celaan napas. Maliki yaumidin. Maka kamu jadikan Fatihah tubuhmu. Buang lagi napas. Allah. Setelah gitu kamu mulai terus lepaskan tadi semua. Ya. Sembelih tadi. Karena kata Allah tadi. Syuhada yang sesungguhnya adalah mereka yang mati dalam hidup. Itulah syuhada. Bukan syuhada pergi ke Uhud. Berang ke Badar. Bukan. Dengan ikhlas, dengan ridho. Kamu ridho mengembalikan dirimu sebelum dikembalikan. Pulang sebelum dipulangkan. Sahabat ya.
bukan menolak pulang. Karena tidak gunanya kamu menolak pulang. Karena bagaimanapun kamu akan kalah. Tadi semua lebih baik, maka marilah kita pulangkan diri kita sebelum pulang. Tapi disinilah kecerdasan. Sesungguhnya kita pada saat pulang itu bukan pulang sebetulnya. Kamu pindah dari mati ke hidup. Kamu pindah dari tadi mati suri kepada bangun dari tidurmu. Sebelum kamu mati, sudah bangun kamu. Sebelum kamu adalah mati yang hisi, mati yang kami mati maknawi dulu. Tadi semua ya. Dan ini yang oleh Allah dikatakan, walau anna katabna alaihim anitulu anfusakum awikhruju min diyarikum ma'fa'aluhu illa qalilun minhum. Jadilah kamu bagian yang sedikit yang ridho kepada dia, kamu sudah pulang sebelum dipulangkan. Ya. Inilah sahabat yang kita adalah. Silahkan dengan metodologi apa. Nah, makanya nanti setelah kamu jadikan Fatihah, tarik lagi napas pada pindahan di bawah ini. Yang terakhir adalah hilanglah aku. Lenyap aku ke dalam kosong. Nah, kembalikan kepada awal, pada kosong. Karena kosong itulah yang menyelamatkan. Bukan. Bagaimanapun dosamu dibagi kosong, maka hilanglah dosa itu. Berapapun angka negatif dibagi kosong, maka hasilnya adalah kosong. Artinya kamu kembali lagi kepada adalah kesucian. Kepada fitrahmu awal dari semua. Berapapun dosamu dibagi Allah, maka hasilnya tak terhingga. Nah itulah kenapa kata Abah orang-orang yang membunuh banyak, berdosa yang luar biasa, pada saat dia sudah mengerti mengosongkan dirinya, jadilah wali-wali Allah yang mulia. Robiah Adawiyah, saya Syiri Sakoti, Fudail bin Iyad, Habibil Ajami, Umar bin Khattab, dan banyak lagi sahabat aulia Allah. Dari sini ya, jadi kamu juga ternyata memang jadi wali Allah itu bukan dengan ilmu, bukan dengan amalan, bukan dengan zikir, bukan dengan apapun. Mati sejeroning urip semua ya. Karena itu sahabat ya yang harus dipahami oleh kita. Nah, setelah udah sampai di situ, hilanglah lampu tadi semua, barulah tarik lagi nafas, tahan lagi, tangan masih istimewa di sini. Ada Allahu hakun, Allahu hakun, Allahu hakun. Sekuat napasmu, lepaskan. Allah, rasakan dialah yang ada itu. Hak yang hak itu. Kalau kamu sekarang ini baju, sebenarnya baju ini adalah kapas. Itulah. Kalau kamu hari ini adalah asbak kayu, rasakan kehadiran sebenarnya kamu adalah kayu. Kalau kamu hari ini adalah gelas kaca, sebenarnya dialah Tuhanmu. Wasi'a kursiyuhus samawati wal ard, yang meliputi dohiron wa batinan, adalah itu sahabat. Kesadaran itu harus ditumbuhkan. Ya, itulah yang berpindah dari ilmu yakin ke ainul yakin, ke hakul yakin, ke isbatul yakin. Nah, setelah pindah dari bawah, dari sirun iblisiyah, pindahlah subhanalladzi asra bi abdihi lailan minal masjidil haram di perutmu ilal masjidil aqsa di dadamu. Nah, di sini. Ya. Maka amaliyah tadi pindah dari tadinya memegang tangan di sini, sekarang satukan adalah ke atas, adalah semua ya. Sampailah di dadamu ini. Amaliyahnya sama dengan di sini. Mulailah penyerahan. Allahu hakun, Allahu hayun, Allahu, lepas tadi. Sama seperti yang di bawah. Tapi sekarang berada pada wilayah sirun Muhammadiyah di dadamu itu. Baik itu wilayah yang di sini adalah wilayah Muhammad pada dadamu, pada Sod, Kaf, Ha, bukan pada Musa, bukan pada Isa, bukan pada Nuh, bukan pada Ibrahim, tapi pada Muhammad. Kaf, Ha, Ya, Ain, Sod. Lidahnya ditekuk, giginya dirapatkan. Tadi semua, ya. Amaliyahnya sama dengan di bawah tadi, mulai tadi. La hayun, la ilmun sama. Usolli lam jalalah ruhkuru Allah sama. Terus juga sama, tapi posisinya di sini sekarang. Pada tangannya begini. Di dadamu, di tengah dada kiri dan tangan. Inilah amaliyahnya. Setelah itu juga aku serahkan roh sukma nyawa pati bersama jasad ini. Serahkan. Terus sama dengan amaliyah di sini. Nah,
Setelah ini kamu lakukan, barulah nanti pindah ke sirun ilahiyah di Sidroh Al-Muntaha. Menutup dengan liko 7 lubang di matamu, 2 matamu, 2 telingamu, 2 lubang hidungmu, 1 mulutmu adalah, maka disitulah kalau dalam bahasa Buddha di Candi Borobudur, di bawah ini Kamadhatu, pindah ke sini Rupa Dhatu, sekarang sudah Arupa Dhatu. Tadi semua adalah begitulah sahabat di dalam memindahkan tubadil dari isim fa'il ke isim maf'ul, yang memindahkan tadi semuanya. Maka inilah Syekh Athaillah ingatkan begitu banyak hikmah di dalam tadi adalah dikatakan adalah kaifa yatasawwaru ayyajubau syai'un wa huwa alladzi dhaharu bi kulli syai'in. Nah, sekarang dia tidak terhalang lagi dengan adanya dirimu. Tadi semua. Nah, sekarang setelah dia kaifa yatasawwaru ayyajubau syai'un wa huwa alladzi dhaharu bi kulli syai'in, bagaimana mau dibayangkan? Gelas kaca dihalangin oleh gelas kaca. Bagaimana mau dihalangi yang batin dari oleh yang dohir? Karena sebenarnya yang dohir tajaliyat, ta'ayyunat, tanajulat dari yang batin tadi. Tadi semua ya. Barusan ada tamu ke Abah sore. Kisahnya sama seperti Musa. Dia merasa orang buruk. Dia merasa. Jadi beginilah sahabat. Sebenarnya jangan kamu pikir bahwa hari ini tidak ada nabi-nabi itu. Cuma istilahnya saja berbeda. Orang yang datang tadi ke Abah boleh dianggap oleh Abah dia Musa. Semua ya. Sesungguhnya dia sama sebagaimana Musa yang tidak pernah mau menerima. Kenapa ya Allah engkau utus aku? Aku ini orang kotor. Aku ini adalah berangasan, kata Musa. Tapi kata Allah, aku memilihmu sama orang tadi. Saya udah berpindah 3 kali kota. Dan terus murid saya ngejar-ngejar saya. Walaupun saya dimanapun berada disesatkan. Saya bilang jangan takut kamu disesatkan. Pencerah itu semua disesatkan. Nabi mana dan Rasul mana yang tidak disesatkan. Tadi semua. Kamu harus sadari. Selama itu tugas padamu, kata Abah tadi, terimalah. Dia mau menolak sebagaimana Musa menolak. Kenapa saya bahas sekarang apal Quran? Jangan aneh. Abah aja ngapalin Quran, apal Quran kok. Karena sekarang kamu itu sudah ditumbuhkan ilmu dari dalam. Tadi semua ya. Adalah bukan ilmu yang dari luar pada dirimu, tapi dari dalam. Quran yang sejati yang ada pada dirimu. Tuh. Makanya dia tadi sebentar saja pada jauh dari Jawa Timur, hanya sebentar di sini, dia bilang, "Bah, saya puas dan saya terima tugas saya." Kata Abah, "Kamulah Musa itu sekarang. Tapi jangan ngaku-ngaku Musa, tapi kamulah kisah Musa itu." Kenapa kamu sekarang dipilih oleh dia? Karena kamu merasa mati, karena kamu merasa kotor, karena kamu merasa kamu itu bukan orang baik. Itulah kelebihan kamu. Dan hari ini terimalah bahwa tugas kamu adalah sama sebagaimana Musa mencerahkan umatnya. Dan dia menyatakan bahwa ternyata selama ini 3 tahun ini saya dibimbing oleh Abah. Nah itulah sahabat yang memang dalam kehidupan ini aneh bin ajaib. Ya. Tadi semua banyak orang yang datang dari daerah mana mengatakan bahwa saya ini sudah dibimbing. Saya pikir wajah Abah ini nggak ada di dunia ini. Karena selama ini saya ada seorang guru yang membimbing saya. Tetapi ternyata begitu saya ke sini, ternyata yang membimbing saya itu masih hidup. Nah itulah sahabat. Maka inilah yang disebut oleh Syekh Athaillah, Tuan Syekh Abdul Qadir menuliskan dalam kitab Sirul Asrar ini adalah sesungguhnya dikatakan oleh Allah di dalam Al-Quran itu adalah kul hadihi adalah sabili adalah ad'u ilallahi ala basyiratin ana wa manittaba'an. Dari dulu sama. Siapa gurunya Ibrahim itu? Siapa guru para nabi itu? Sama. Hari ini pun, apa kamu kira nggak begitu?
begitu sama seperti dulu tadi. Makanya kenapa sekarang Abah mengucapkan Assalamualaikum ya Ibrahim, Assalamualaikum ya Daud, Assalamualaikum ya Sulaiman, Assalamualaikum ya Yahya, Zakaria, Isa, Maryam, Assalamualaikum ya Musa, semuanya. Penugasan itu selalu ada sampai kapanpun, sahabat. Ya, kalau kalian ngerti. Ya, jadi maka mari luruskan dalam itikad kita tadi semua. Nanti sisanya Abah tidak bisa cerita banyak, kalianlah yang akan melihatnya. Maka dikatakan juga adalah dikatakan oleh satu ilah ada al-bantuan sabul qadir wal basiratu min aini ruhi adalah dikatakan taftahu bi maqamil fuadi li auliya'i wa dzalika la tasul bi ilmi dzahir bal bi ilmi laduni batin. Nah inilah Mas yang tadi dari Jawa Timur, engkau adalah Musa untuk zaman ini juga. Maka ajarilah kepada murid-muridmu itu. Walaupun kau berpindah tempat sekalipun karena dia muridmu yang dulu dan engkau dia menyusulmu hari ini. Maka jangan lagi sembunyi. Ayo sampaikan kebenaran tadi semua. Dan engkau sudah mendapatkan apa yang kamu inginkan, penjelasan dari Abah, dan kamu sudah mengakui Abah sudah mengajarimu selama 3 tahun tanpa sepengetahuan Abah itu sendiri. Ya, sekarang sampaikan, tidak boleh sembunyi. Ayo, ya ayyuhal mudassir, ya ayyuhal mujammil, kalian semua yang sudah Abah ajarkan, sudah Abah cerahkan, jangan diam, sampaikan tadi semua. Ya, karena yang sebenarnya batin itu ada yang dohir tadi semua ya. Inilah yang disebutkan oleh Allah adalah dikatakan adalah wa alamnahu min ladunna ilma. Kepada dia aku berikan ilmu yang langsung dari aku. Nah, Mas, panjenengan itu sama seperti Ibrahim, Musa, Isa, langsung diajarkan. Jadi kalau panjenengan sekarang ini apal Al-Quran, sampaikan. Yang muncul terbit dari dasar batinmu itu, itulah Al-Quran yang sejati. Bukan Al-Quran yang kau pahami dari luar, kau tarik ke dalam, tapi dia dari dalam dirimu. Firman-firman itu muncul, ya. Maka jangan lagi kamu takut menyampaikannya, ya. Begitu sahabat, kurang lebih maka karena ini barangkali di akhir zaman ini banyak keanehan-keanehan yang seperti ini karena memang hari ini adalah sudah waktunya dia buka, dia obral, dia nampakkan, dia dohirkan. Segala apa yang pernah ada itu akan dinyatakan kembali hari ini. Ya, seolah-olah dunia ini akan diulang lagi. Adam, Musa, Ibrahim, Nuh, Isa, Daud, Sulaiman, Daniela akan muncul pada orang-orang di akhir zaman sekarang ini. Tapi dia tidak disebut Ibrahim, tidak disebut Nuh. Tapi hakikatnya sama seperti Ibrahim. Abah bertemu dengan Ibrahim. Bagaimana dia pencariannya? Dia saya ini pergi ke hutan, ke gunung. Sama kamu Ibrahim. Tadi semua. Saya pernah terjebak pada satu tempat di dalam sebuah gua. Kamu itulah Ashabul Kahfi. Semua. Ya. Saya pernah hidup pada seekor ikan. Itu kamulah Yunus itu sebenarnya. Inilah ini hal-hal yang orang-orang tidak paham tadi semua. Ya. Sekarang maka Abah kenapa Assalamualaikum ya Ibrahim. Karena semua udah pada datang tadi semua. Mungkin dianggap ya. Bagi orang-orang yang tidak paham, biarkan. Itulah sahabat tadi semua. Ya, kayak sahabat dari Cianjur tadi. Saya itu pikir wajah Abah ini tidak ada dalam kehidupan. Kok dia mengajarkan saya adalah sehingga saya mengerti amalia semuanya. Tapi ternyata ada manusianya. Gitu kata di semua. Inilah Mas, dohir batin. Ya. Setiap ada yang batin pasti ada yang dohir. Ya. Karena panjenengan belum ketemu atau ketemu saja. Ya itu saja barangkali sahabat Mas Yusuf ya. Jadi semua adalah nggak usah takut dengan apapun ya.
dan Mas Pak siapa tadi yang dari Jawa Timur, terus sampaikan, biarkan muridmu dari Lampung mengejarmu, karena dia adalah umatmu yang dulu, kamu sebagai Musa, gitu. Bahasanya keren kan? Pasti orang-orang itu, ini orang khayal, tidak apa-apa. Biarkan mana yang khayal, mana yang justru yang dogma, gitu kan tadi semua. Ya, tolong ya sahabat dari semua, buat murid-muridnya Mas tadi yang ngejar ke Jawa Timur, kamu kejarlah gurumu itu tadi semua ya. Gurumu udah sah sebagai untuk menyampaikan, untuk menghidupkan orang-orang yang mati, untuk membangkitkan jiwa-jiwa yang tidur. Karena hari ini jiwa-jiwa itu sedang bergeliat adalah tadi akan muncul ke permukaan semuanya satu persatu ya. Karena ini adalah sudah mau mendekati kiamat, kebangkitan jiwa-jiwa yang tertidur yang dulu adalah sudah hari ini sudah waktunya ya. Jadi ya itu saja yang bisa Abah sampaikan. Sehat semua dari semua. Dan Abah terima kasih buat Mas Hendra udah nginep di sini, udah bikin rekaman di sini bersama Abah. Mari kita cerahkan dunia ini ya. Mari kita cerahkan, mari kita cerdaskan, dan mari kita bangunkan mereka. Kita keluarkan Yunus dari perut ikan. Kita keluarkan Ashabul Kahfi yang tertidur di gua. Kita keluarkan adalah Yakub yang buta biar tercerahkan. Kita bebaskan Ayub dari penyakit kulit. Kita bantu Ibrahim untuk lepas dari nafsu amarah. Hari semua ya. Hari semua. Dan marilah hanya itu saja sebetulnya. Nikmati karena hidupmu adalah selamanya. Hari semua ya. Maka jangan takut dengan apapun. Kamu abadi. Seabadinya Allah. Kamu adalah tidak ada. Hanya didohirkan, dibatinkan, dihidupkan. Hanya itu saja. Tapi kamu kalau sudah bisa sampai rojiun, maka kelahiranmu adalah hanya terus kelahiran, adalah yang bahagia. Ya, maka tadi dari Sirun Iblisiyah ke Sirun Muhammadiyah ke Sirun Ilahiyah, selesaikan di kehidupan sekarang mumpung ketemu Abah, karena Abah ditugaskan untuk itu ya. Maka kenapa ke sini sudah bergabung berapa mursyid, sudah bergabung 16 torikot sudah, karena Abah untuk membawa kepada puncaknya tadi semua ya. Sehat semua panjenengan dimanapun berada. Terus Kaya nurus samawati wal ardh. Bismillahi fi ruhi, bismillahi fi jismi, bismillahi fi dami, bismillahi fi lahmi, bismillahi fi zildi, bismillahi nuri nurullah nuru rabbi bihaqqi nur Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina wa Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasul. Ilahi anta maksudi waridhaka madlubi antini mahabbataka wa ma'rifataka. Selamat pagi bapak-bapak dan ibu-ibu semua sekalian yang ada di majelis ya. Hari ini semua lebih sehat, lebih berkah, lebih bahagia, lebih sadar ya. Karena semuanya harus dimulai dengan dibangun dengan rasa sadar untuk melahirkan rasa tenang dari semua.
jiwa yang tenang adalah jiwa yang sadar. Jiwa yang sadar tidak akan panik. Jiwa yang sadar tidak akan mengeluh. Jiwa yang sadar tidak akan susah dalam hidup, ya. Karena sadar artinya bahwa kita adalah selalu terkendali, ya. Jiwa yang tidak sadarlah yang membuat manusia banyak terjerumus dalam perbuatan-perbuatan yang negatif, ya. Padahal itulah yang menjadikan jiwa kita tidak tenang dalam hidup, ya. Takut hidup, takut mati, takut berumah tangga, takut sendiri, takut saja semuanya. Maka takut hidup, takut juga mati. Takut siksa kubur, takut ini, ya tadi semua. Takut urusan anak, takut urusan cucu, takut urusan usaha, tiap hari. Maka itulah yang harus dibangun adalah tentang kesadaran. Maka selalu dalam Al-Quran itu Allah ingatkan la'allahum yarsudun. Semoga kalian adalah sadar dari semua, ya. Maka itulah dalam Al-Quran Allah banyak bicara tentang juga mabuk, ya, lupa tadi. Jadi antara sadar dan lupa, itulah kebanyakan manusia adalah lupa. Memang harus sifat dasar dari kita manusia adalah lupa dari semua, ya. Maka selalu dikaitkan oleh Allah dengan ingat. Zikir itu ingat, lawannya zikir, ingat itu lupa. Nah, jiwa yang sadar, yang tidak sadar itu adalah jiwa yang lupa, ya. Abah sudah jelaskan kenapa manusia itu menjadi pelupa di semua. Dan Allah pun menyebutkan dalam Al-Quran bahwa manusia itu pelupa, ya. Kan dalam sebuah hadis baginda Nabi mengatakan al-insan apa namanya mahlul khata wa nisyan. Jadi manusia itu adalah tempat lupa dari semua, ya. Allah pun mengatakan manusia itu adalah pelupa di semua. Maka Tuhan selalu mengingatkan kepada kita adalah ya ayyuhal insan ma gharraka bi rabbikal karim. Tadi, wahai insan, apa yang telah membuat melalaikan engkau dari Rabbmu Al-Karim tadi semua, ya. Nama-nama Allah itu luas, Ibu, ya. Ar-Rahman, Ar-Rahim, tapi ada nama Allah yang luar biasa kepada kita. Kalau manusia itu sudah sadar sebetulnya dia punya nama Al-Karim tadi semua, ya. Maka selalu dikaitkan dengan Apun Karim. Nah, harusnya pada saat kita sudah mengerti nama-nama Allah itu, yaitulah Asmaul Husna itu. Dan kita di dunia ini diadakan oleh Allah bukan untuk kisah kita, tapi dia ingin memperlihatkan seluruh nama dia itu diperbuat oleh kita. Nampaklah dia itu Ar-Rahman. Nampaklah dia itu Ar-Rahim. Nampaklah dia itu Ar-Ra'ufur Rahim. Maka ingin nampak di semua makhluknya sifat-sifat dia itu. Nah kata Abah, kehidupan dunia ini adalah kisah dalang. Dalanglah satu yang ingin bermain. Dalanglah satu yang ingin menunjukkan segala sifatnya. Tapi kemudian manusia memandangnya dari sisi kita manusia. Tadi. Padahal sebenarnya di sisi dalang, kata Abah juga. Di sisi Allah bahasanya. Semuanya adalah hanya dia. Tadi semua, ya. Maka Abah sering sampaikan, hanyalah Allah dalam wujud Muhammad, dalam rupa Adam. Pahami itu. Jadi sesungguhnya yang bermain, yang nyata hanyalah Allah tadi semua. Ingin memperlihatkan dari awal pada saat Allah itu ingin tajalli, ya. Dan seluruh makhluk ini tajalliyah, tajalinya Allah. Tadi semua adalah juga tanazzulat,
turunnya Allah dari tertinggi sampai ke bawah. Maka itulah Allah pada saat menciptakan kita manusia bersumpah dengan 4 waw. Watin, wazaitun, waturisin, wahadal, baladil amin. Maka sesungguhnya inilah 4 tentang tubuh kita manusia. Watini, wazaituni, waturisin, wahadal, baladil amin. Tadi semua. Seharusnya pada saat kita sudah mempraktekkan sifat-sifat Allah tadi, penyayang, pemaaf, ar-Rahman, ar-Rahim tadi, al-Muhaimin tadi, as-Salam, as-Sabur dan lain sebagainya sifat Allah. Maka pada saat sudah dikatakan innallaha ma'as-sabirin, sesungguhnya Allah bersama orang yang sabar. Nah, Allah lah yang sabar, itu bukan kita. Sabar itu sifat Allah. Maka tidak ada manusia yang bisa sabar. Sabar itu sifat Allah dan semua. Nah, kemudian di alam ini semua sifat Allah. Kita ini makhluk tidak ada yang punya sifat. Kita harus paham tadi semua. Wujud ada sifat Allah. Hidup sifat Allah semua. Maka kita harus memahami karena kita kalau untuk supaya kita bangun dari tidur, supaya sadar dari amnesia massal. Jadi kehidupan ini sebetulnya amnesia massal manusia itu. Jadi hidup yang mati. Dan begitulah sekarang mungkin kalau zaman Kangjeng Nabi dulu ya semuanya jelas gitu kan tadi semua. Tapi sekarang oleh manusia malah dibuktikan dengan menggunakan ilmu pengetahuan bahwa manusia itu sebetulnya sekarang ada alat yang bisa melihat. Maka ibu pernah dengar nggak? Sekarang ada alat penguji kebohongan. Ya, itu. Jadi ternyata manusia bohong itu bisa ketahuan pakai alat sekarang gitu. Hari semua. Nah, itu di mana letaknya kebohongan itu? Nah, makanya sekarang ini jelma serba canggih, orang bohong aja bisa ketahuan. Kan yang bohong yang nyembunyiin dirinya. Tapi dengan alat itu kelihatanlah sinyal gelombang pikirannya. Nah, itulah maka kata Abah hari ini betapa bodohnya manusia yang masih bersandar pada pandangan-pandangan 1000 tahun yang lalu. Padahal hari ini bohong pun bisa dibuktikan. Coba, di mana tuh? Manusia itu bisa diketahui kebohongannya. Karena manusia itu bisa dilihat gelombang pikirannya. Di situ. Jadi maka hari ini sebetulnya sungguh bodoh kita manusia yang ingin bahagia tidak bisa bahagia. Sementara semua hari ini adalah bisa diukur. Terukur semuanya. Ngomongin surga juga terukur. Neraka juga terukur. Sebetulnya siksa kubur juga terukur hari ini. Ya, karena tadi hukumnya sudah jelas. Maka pada pagi hari ini kita akan bahas berpikirlah positif. Tadi semua, ya. Karena dari situlah kebohongan-kebohongan itu adalah akan kelihatan. Maka alat-alat elektronik sekarang digital bisa membuktikan dengan detail layar detektor ya. Alat untuk menguji kebohongan. Tuh. Ternyata manusia pada saat berbohong itu mulutnya getarannya beda, gitu. Tadi, coba aja ibu kalau ditanya orang tua kalau lagi salah, bergetarnya beda nggak? Karena belum apa-apa udah takut. Ibu kalau sama suami begitu pulang telat, tahu-taunya ibu punya pil lagi, misalnya gitu. Baru aja lihat suami udah geraknya aja udah lain tuh. Itulah manusia. Maka sebetulnya disinilah sesungguhnya kita ini tidak bisa menyembunyikan siapa diri kita sebetulnya. Apalagi polisi, pintar polisi mah. Balikin ke kanan, pertanyaannya ke kanan kan, balikin ke kiri. Udah mulai tuh kelihatan bohongnya tuh. Inilah. Maka marilah kita ini adalah menjadi manusia. Nah, inilah yang diajarkan oleh Tuhan kepada kita adalah
bahwa di dalam berpikir kita ini adalah, Abah sudah jelaskan, kalau manusia itu tidak mengerti siapa dirinya, maka disitulah dia akan sering berkata sesuatu yang kata-kata itu yang akan menampar dirinya satu saat. Dia manusia sering berkata-kata sesuatu. Bu, silakan Bu. Ya, Bu Siti. Ya. Masalah. Yang kata-kata itu terjadi pada diri kita tadi semua. Ya, jadi pada dasarnya setelah Abah pelajari, Abah riset, ya, menggunakan dengan ilmu apapun, disesuaikan dengan ilmu yang modern yang hari ini, bahwa ternyata seluruh nasib manusia itu disebabkan kebanyakan ucapannya sendiri. Disinilah karena kita tadi. Makanya saya pernah dulu berdiskusi dengan seorang polisi bagaimana cara menguji kebohongan dengan alat metal liar detector itu. Karena ternyata manusia itu menyimpan memori kebohongan. Nah inilah yang harus kita, maka kenapa kita, yang Abah urus di sini adalah bagaimana kita mandi tobat, membersihkan, beristighfar, tadi semuanya. Dan juga termasuk menghapuskan catatan kebohongan tadi yang sudah terlanjur tercatat dengan pikiran kita. Jadi kita itu kalau bisa melihat orang, maka sekarang ada ahli apa tuh? Lihat mimik, ya. Ternyata kalau orang bohong itu katanya alisnya sebelah naik ke bawah, satu ke atas. Gitu. Jadi orang itu sebenarnya dia sudah memberitakan siapa dirinya. Itu menurut ilmu pengetahuan. Kalau Abah enggak, lihatnya Abah melihat latifah kolabnya. Dalam diri kita ini, kenapa suka digambarkan kalau orang itu kayak orang mati dikasih buletan di atas. Itu kan sebetulnya latifah kolab. Itu CCTV setiap manusia. Walaupun kamu, saya ini bukan Dracula, tapi giginya penuh darah. Gitu tadi semua. Itu udah sebetulnya kadang-kadang maka kalau Abah memandang manusia itu lucu gitu kan tadi semua. Jelaslah. Makanya tadi malam kenapa Abah uji. Setelah kita dzikir, setelah sholawat, Abah tuh nggak meruqyah. Cuma Abah bilang, hei jin yang ada di tubuh mereka di belakang ini, yang ada jinnya, saya sebutkan ini, teriak Pak kamu. Teriak semua kok. Di situ kita melihat sesungguhnya kita nggak sadar. Kebohongan itu menarik tadi yang energi negatif pada tubuh. Makanya tadi kan Ibu ya ikut atako semua kan. Padahal Abah iseng aja itu. Saya yang hei jin yang ada di tubuh mereka semua itu. Padahal itu udah didikirkan itu. Coba kalau sebelumnya. Oh itu bisa muntahnya banyak kan itu. Di semua. Karena kita ini sering berbohong, berpikir negatif, makanan haram. Ternyata itu menjadikan tempat. Walaupun Ibu sendiri nggak pernah mengundangnya. Walaupun ada saya lihat yang mengundangnya. Dia yang memasukkannya, memakukannya di tubuhnya. Nah inilah Abah yang selalu larang kepada kita. Jangan bersekutu dengan jin. Dan yang membuat biasanya usaha tidak mengalir, tidak berjalan, tidak apa. Semua itulah dia. Dia terkadang membawa kayak keimanan. Dia kadang-kadang membawa kepada kebenaran. Tetapi dibelokkannya kita adalah kesyirikan di penghujungnya. Kisah ulama-ulama besar dulu udah nyata di semuanya. Tetapi sebenarnya juga harus dipahami adalah karena jin itu juga diri kita sendiri. Kata Abah juga, pada saat kita berpikir piciklah kita jadi jin. Tuh. Berpikir selalu mencari untung sendiri, itu jin sebetulnya. Licik, itu sifat jin. Dari semua. Ya sekarang maka Abah sering bukti-buktikan. Makanya tadi malam itu Abah jajal setelah kita dzikir dan sholawat. Ternyata masih banyak itu. Bahkan ada yang memuntah. Padahal belum apa-apa itu. Belum Abah ruqyah itu. Bisa kebayang itu.
Apakah ada yang dengan kesadarannya dia tanamkan, tetapi ada yang tidak dengan kesadaran dengan tadi, berbohong. Ternyata sifat bohong itu jin. Tadi semua. Iya. Iya, sifat berbohong itu adalah dari jin itu sendiri. Ya. Jadi itu ya yang harus dipahami oleh kita. Maka pada pagi hari ini, maka hati-hati dengan ucapan-ucapan kita tadi semua. Maka nasib yang kita dapati sebetulnya adalah, terutama sekarang ini yang berusaha meracuni anak-anak adalah orang tuanya sendiri. Dengan perkataan anak yang kepada anak kita, kamu itu anak yang gagal, kamu ini anak yang gak nurut, kamu ini anak yang tidak berbakti. Itu kata-kata yang tertanam pada jiwa anak yang akhirnya membuat anak terjadilah apa yang ibu katakan itu. Tadi semua muncullah di dalamnya mulai rasa takut dalam hidup. Takut dia bertindak karena selalu ini salah, ke kiri salah, ke kanan salah. Itulah maka sebetulnya yang merusak. Itulah pantas kata Allah dalam Al-Quran juga. Yang menjadikan anak kita adalah gagal, yang menjadikan anak kita Nasrani, Majusi, bahasa Al-Quran adalah orang tua. Dan terutama adalah ibu. Ibu. Maka di daerah saya itu dulu memanggil anak itu si raja, si sultan, si jenderal, si menak. Dasar si calon kaya kamu mah. Gitu. Gitu. Wah, jadi marahnya begitu. Begitu anak atau cucu lagi jengkel itu, calon presiden kamu ini. Gitu kan tadi semua. Karena inilah ya yang ibu pahami. Ya, silakan ya. Ya. Jadi itu ya. Jadi ternyata manusia itu tidak bisa berbohong sebenarnya. Maka Abah sedang mempelajari Bu tentang bagaimana komunikasi dengan melihat wajah manusia. Karena semua yang kita lakukan itu adalah sebenarnya adalah tercermin dengan apa yang kita ucapkan. Makanya kalau ibu ingin melihat kejujuran orang, lihat matanya. Pada saat bebas, besok datang nggak? Masya Allah, tapi kalau dia udah tunduk, itu nggak datang itu. Jadi semua. Atau kalau dia, kamu kemarin udah gini nggak? Lihat alisnya. Kalau satu naik ke atas, satu ke bawah, dia sedang bohong itu. Maka polisi itu sudah diberikan pelajaran tentang itu. Atau getaran mulut. Atau senyum. Itu kan lihat ahli mimik muka itu. Nah itu bahkan termasuk sekarang yang ada jinnya juga kelihatan di wajahnya. Ini semua ya. Jadi pada pagi hari ini kita akan bicara bahwa betapa berpikir positif itu akan menarik positif. Karena Abah sudah ajarkan ada 16 hukum alam. Ada 16 hukum sunatullah pada alam ini dan juga pada diri kita. Sehingga kita ini, apalagi sekarang di akhir zaman ini, sulit berbohong, sulit. Karena kita akan ketahuan semuanya. Apalagi sekarang malaikatnya sudah banyak. CCTV di setiap tempat. Gitu kan tadi. Ya makanya sekarang kalau orang kejahatan di gang mana, di jalan mana, sudah ada malaikat sekarang yang mengawasi 24 jam. Nah itu. Kan dohir malaikatnya sekarang ya. Tadi. Makanya orang yang heran bagi saya adalah kenapa orang itu di TV diberitakan kok dia tahu aja gitu bahwa itu bakal ketahuan. Tetap aja begitu. Modus apapun pembunuhan hari ini mudah dipahami karena tadi perilaku manusia yang mudah diterka sebetulnya. Makanya kejahatan itu mudah bagi polisi tadi semua. Ya. Sekarang ini dengan berbagai macam cara. Karena memang manusia itu pada saat asal diintegrasi aja. Makanya polisi sekarang kadang-kadang belum tahu ada masalah. Tapi dia sudah punya informan yang mengatakan cukup aja dia bertemu. Lihat sikapnya aja dia duduk, dia dibiarin terus.
Padahal sedang duduk itu dipantau, tuh dilihat geraknya, oh udah ketahuan nih. Gitu. Apalagi kalau sudah digiring dengan kata-kata, dia yang akan menjawabnya sendiri nanti. Nah, inilah hari ini. Maka oleh karena itu Abah selalu mengajak, marilah kita berzikir, bersolawat, bersihkan kita dari sifat-sifat tadi. Itulah sadar. Maka Nabi bersabda tentang an-nasun niyamun. Manusia itu tidur pada dasarnya. Tidur itu artinya apa? Mati. Tadi. Karena barang mati. Tadi semua. Biasanya kalau seandainya pohon yang mati, apakah pohon yang hidup yang biasanya banyak lumut, banyak binatang, banyak apa? Pohon yang apa? Tanaman. Pasti tanaman yang mati. Mulai bawah rayap, kropos, masuklah ke dalam itu binatang-binatang yang merusak dia. Karena mati. Tapi adakah pohon mati yang menghasilkan buah? Tidak. Kenapa dia? Karena dia mati. Nah, kebanyakan masalah manusia, kenapa tidak menghasilkan kebahagiaan, ketenangan, kedamaian, bahkan buah dalam hidupnya. Hasil karya kita itu samroh, buah daripada pikirannya, perbuatannya, karena dia hidup. Jadi penting memahami hukum adalah kalau manusia itu, pohon itu hidup, maka pohon itu bukti hidup menghasilkan buah. Tapi ada pohon yang kelihatan hidup tapi tidak menghasilkan buah. Demikian pula manusia. Maka kebanyakan manusia dicontohkan oleh Tuhan tentang pohon yang tidak berbuah tadi. Adalah pada manusia itu adalah kenapa hidup saya ini usaha gini salah, Bagaimana kerja gini salah, kerja gitu salah, rumah tangga punya suami salah, nggak punya suami salah. Karena pada dasarnya jiwa kita sedang tertidur. Sedang mati. Usaha nggak pernah mau bertumbuh karena mati. Maka itulah kita harus hidup. Ya. Maka Abah sering ajarkan bagaimana kita menghidupkan jiwa. Yang pertama itu. Karena menghidupkan itu akan membangunkan kesadaran. Kesadaran akan membawa ketenangan. Tenang. Makanya orang itu kalau udah panik, ya, itulah awal daripada manusia itu sebetulnya penggambaran kepanikan itu karena mati tadi semua. Seolah-olah coba ibu, kalau misalnya ditanya padahal sedang melamun, itu kadang gelagapan kan. Nah itu bedanya jawaban sadar dan jawaban tidak sadar itu beda. Nah inilah yang harus selalu dibersihkan dengan meditasi, Bu. Meditasi itu bagus. Untuk melihat bagaimana kedalaman batin kita, maka kita dengan duduk tenang, meditasi yang Abah ajarkan tadi malam, satukan dualitas, diam saja setiap hari itu, misalnya tentukan beberapa waktu yang bisa Ibu lakukan, Bapak-bapak lakukan. Tadi semua, ibaratkan danau, jangan diobok-obok tadi dengan tadi ketidaksadaran tadi semua. Karena orang yang lari-lari berpikirnya monkey thinking itu. Selalu monkey thinking manusia itu. Pagi, nanti siang mau begini. Belum aja dikerjakan, udah mikir lagi ke gini. I want to do that, I want to do that. Nah, gitu kan dari semua. Karena itu kita ini monyet kita ini kan. Maka pola pikirnya seperti monyet. Lari. Nah itulah fokus. Nah itu fokus. Seperti fokus. Banyak manusia, maaf, Pak Deddy di sini kurang fokus itu. Saya lihat rajin dikirnya, ibadahnya bagus, tapi kurang fokus. Kadang-kadang matiin lampu, nyalain lampu, nggak bisa. Kalau nyalain lampu nggak bisa nyalain semua. Ada yang lupa sebagian. Ada matiin, ada yang lupa sebagian gitu. Ada waktu jam tertentu harusnya matiin, dia nggak matiin. Udah maghrib 6:30 belum dinyalain. Itu nggak fokus. Itu contoh, maaf ya saya gunakan contoh adalah sahabat kita di sini yang bantu Abah di sini. Itu kurang fokus. Contoh.
Bagaimana? Walaupun dikir kayak apapun, kalau nggak fokus, tetap dia tidak, he doesn't know what to do. Sometimes dia tidak tahu. Karena saya nggak nyalahin, karena itulah nggak fokus. Padahal berapa lampu ke sana, berapa lampu ke sini. Seharusnya kalau fokus, enggak, kita udah langsung tep. Nah, setiap kita hidup tiap hari itu harus fokus. Fokus itu penting. Nah, bagaimana melatih fokus adalah tiada lain. Karena kita selalu berpikir ke kiri, ke kanan, ke atas, ke bawah, berputar-putar. Akhirnya kita tidak duduk. Itu. Maka dengan duduk untuk melihat kedalaman batin kita, sama untuk melihat kebeningan dasar danau daripada kolbu kita. Diam. Semua. Maka ada waktu yang kita siapkan sehari melatih adalah dengan menyatukan dualitas tadi. Aku bukan kiri, bukan kanan. Aku bukan mata kiri, mata kanan. Aku bukan lubang hidung kiri, lubang hidung kanan. Bukan dada kiri, dada kanan. Tapi aku adalah satu di dada. Satu di dada itu yang dibangun adalah satukan dualitas tadi. Dua love tadi pada menjadi satu pada dada kita di sini. Untuk kita fokus tadi semua. Maka dengan diam, semakin banyak diam, semakin banyak diam. Tapi juga jangan terlalu oper, Bu. Karena terlalu banyak oper juga. Misalnya berapa hari gitu. Itu kadang-kadang kita juga bisa out of focus juga sometimes. Bisa out of focus. Karena kita itu yang seperti itu tidak boleh diblok sekaligus gitu. Dung. Itu kita bisa juga, karena sifat manusia itu adalah sifat Tuhan, melihat, bicara, gitu kan tadi semua. Bicara, maka lama dulu Abah dari Riyadhah tidak bicara. Itu maksimal yang bisa kita lakukan adalah cukup 3 hari. Dan kegiatannya hitung jam aja, nggak usah full gitu sebenarnya. Bisa kita lakukan kita sendiri. Maka kita bisa melihat kedalaman danau itu. Kejernihan hati kita karena kita diam, maka kita bisa melihat apa yang ada di dasar sehingga kita bisa komunikasi, membangun kesadaran diri sendiri, komunikasi dengan diri sendiri. Kayak malam tuh Bu Hani bilang, "Bah, sekarang saya nggak pernah nanya Abah kenapa, saya tanya diri saya." Ah, bagus. Berarti kamu sudah bisa komunikasi dengan dirimu sendiri. Karena komunikasi yang terbaik adalah sebetulnya dengan sejatinya diri yang ada pada setiap diri. Kamulah yang tahu persoalanmu. Karena kamu yang tahu persoalanmu, kamulah yang akan melakukan solusinya. Maka itulah Allah berikan kepada kita wadkur rabbaka fi nafsika, itu pada jiwa. Jadi kita bertanyalah pada coba ibu sekarang mulai latih, nanti pulang dari tempat Abah ini latih. Apa yang ingin ibu tahu misalnya tentang bagaimana siksa kubur? Ngomong aja dah. Ngomonglah, saya ingin tahu bagaimana sebenarnya siksa kubur. Maka kenapa Abah saya tuh selalu bilang, kalau kalian takut dengan siksa kubur yang ada di tanah sana, kasih ke Abah semua. Karena kita udah ngerti. Kita udah ngerti. Bukan hanya ngerti. Paham. Bukan hanya paham. Merasakan. Bukan hanya merasakan. Membuktikan. Nah itulah. Mana ada orang gila yang mau nanggung siksa kubur orang kan. Kalau nggak ngerti. Kalau kita sudah ngerti. Oh ternyata siksa kubur bukan di situ. Ini orang-orang yang tadi. Yang tidak sadar itulah siksa kubur. Tadi. Yang ada pada tubuhnya. Itu Pak Agus mau jemput. Ibu jam berapa rencana? Oh iya. Oh, baru jam 7 Gus. Iya. Tadi. Makanya jangan tayunat penampakan. Jadi nanti. Tadi. Ya. Jadi itu ya Bu ya. Maka sekarang ini ternyata yang membuat kita tidak damai, tidak tenang itu. Ya yang kita udah buktikan tadi malam kan. Mereka ada yang ngomong, maaf, satu nggak pernah memasukkan jin loh baik ke tubuh saya. Tapi saya termasuk yang katanya kata orang saya mau muntah. Nah, itulah karena kita sering melamun. Maka banyak orang melamun kosong, makanya kesurupan.
Macam Abah daripada kesurupan jin, mending kesurupan Allah. Maka Abah selalu mengajak, mari kesurupan Allah. Itulah karena kita tajalliyat, tanajulat, ta'ayyunat. Nah, tapi kalau ingin kita kesurupan Allah, ini bahasa yang luar biasa nih, kesurupan Allah. Berarti tajalli. Tadi. Berarti sesungguhnya dialah yang meliputi. Karena memang sebenarnya kita ini sudah diliputi oleh Allah. Selaraskan frekuensi dengan berpikir positif tadi. Maka kenapa pada saat ibu berpikir negatif semua terjadi? Coba aja ibu buktikan, maka Abah suruh catatlah oleh kamu beberapa angka. Sebutkan, mintalah pada dirimu dengan ketenangan. Tapi kalau lebih bagus lagi dilatih dulu fokusnya. Tiap pagi, tiap apa. Tadi semua. Sekali-kali boleh jempol ini masukkan ke mulut seperti kita dalam kandungan. Coba, dampaknya luar biasa pada jiwa. Dibuka seolah-olah dasar samudra yang paling dalam kelihatan mutiaranya. Karena beningnya. Itulah kenapa selalu dada, sodrun, kolbun. Tadi semua. Ya. Kalau sudah nurun ala nurin di dada ini, kedalaman bahkan hati orang pun bisa kita selami. Nah, yang lebih dasar lagi rahasia langit. Maka jangan aneh orang-orang yang sudah ahli rohani itu bisa bicara tentang besok, lusa, seolah-olah begitu. Karena apa? Tidak ada rahasia. Karena ternyata langit juga. Ingat, maka ada hukum tadi, langit dan bumi. Ternyata apa rahasia di langit ada di bumi. Apa yang ada di bumi ada di langit. Maka langit, sebagaimana ibu pernah menyaksikan pada danau yang jernih, pada sungai yang jernih, bayangan langit. Kelihatan kan langit di sungai, di kolam. Nah, seperti itulah. Sehingga kita bisa menghitung bintang pada kolbu kita ini. Ada berapa bintang. Nah, itu. Karena pantulan dari sana itu seolah-olah bulan malam itu berbayang di kol. Nah, itulah. Jadi kalau ingin tahu rahasianya, ketajaman batin itu. Maka semuanya tentang dada. Tetapi dada di sini adalah tentang kesadaran. Maka itulah baginda Nabi dibelah dada. Disinilah istilah kaf, ha, ya, ain, sod di dada kita. Jadi kebahagiaan, ketenangan, kedamaian. Maka menyimpan tangan di dada ini adalah. Maka setiap agama apapun di Thailand selalu ucapan salam, apa namanya? Swadika, apa namanya? Sawadika. Kalau kita di sini rahayu. Sampurasun atau assalamu, itu nggak ada yang assalamualaikum atau sawadika, ada sawadika. Lihat orang Jepang. Nah, itulah ciri orang Jepang itu kenapa sukses, karena dia selalu ingin merendah kepada siapapun. Kalau kamu tunduk segini, dia segini. Kalau kamu segini, dia segini. Kalau kamu nongeng, pasti dia jelopong di bawah itu. Karena prinsip dia adalah begitu. Tawadu kepada orang yang tawadu. Jepang itu luar biasa di dalam secara etika. Tadi luar biasa mereka itu. Ya. Nah, inilah sikap pola-pola kita bisa melihat dari perilaku. Ya. Jadi betapa pentingnya duduk diam. Maka Abah ajarkan nanti adalah, ibu kan sudah ajar liko ya. Nah, ajar liko. Liko, tutup ini semua, menahan nafas, rapatkan gigi, tarik nafas, duduk dengan tenang, tadi semua. Nah, tadi semua. Maka jangan ada waktu kita tidak boleh aduk. Kan tiap hari itu kita aduk, apalagi lagi kerja. Mendengar perintah yang ini, atasan kiri, atasan kanan, lihat sifat teman di depan, kita ini diaduk-aduk tuh hari itu. Begitu kita mau ke office, kita di jalan pun ada yang jengkelin, taruh di sini. Ah, itulah tadi semua.
Ada yang apa semua simpan dalam pikiran. Semua. Maka di kantor udah kita jengkel, diceritakan lagi sama teman kejengkel. Itulah kadang-kadang manusia. Aduh tuh orang kurang ajar banget. Padahal dia menambahkan lagi tuh catatan buruknya itu. Seharusnya yang kayak begitu tak usah lagi diceritakan. Karena itu akan menambah catatan tadi menjadi tebal. Menjadi tebal. Maka tadi, kenapa Nabi menyarankan bahwa kita tidak boleh, dan Allah tidak boleh kita mengeluh itu. Karena mengeluhkan satu masalah itu mendatangkan 70 masalah baru. Jadi kita yang negatif tak usah diulang. Tak usah di repetition. Di semua. Latih, fokus pada yang positif saja. Tadi. Nah, dalam perjalanannya Abah Sugeng mengajarkan memandang syariat dan hakikat. Itu supaya kita fokus. Hanya memandang secara syariat dan hakikat, fokus baik pada diri maupun pada luar diri. Pada orang kita lihat secara syariat pada perbuatan baik mereka. Kalau perbuatan baik mereka pada kita pandang secara syariat. Supaya memperlihatkan wajah kita, dibiarkan latih jujur. Kalau kita bahagia itu bahagia. Pada saat kita diberi itu senang. Tampakkan orang udah diberi masing-masing. Orang sudah ingin membahagiakan, tapi responnya nggak bahagia, kecewa nggak? Ah itu. Maka pada saat kita bahagia itu berpandang secara walaupun kamu lagi sedang malas senyum, gitu. Tapi jangan lebay, gitu kan tadi semua. Jadi normal. Jadi pandangan perbuatan baik orang itu kepada kita pandang secara supaya kita bisa berterima kasih kepada dia. Itu. Tapi kalau pandangan orang yang salah kepada kita, cakap yang salah pada kita, menjelekkan kita, menyerang kita, pandang secara lihat Allahnya. Itu yang harus dilatih. Jadi fokus nanti. Jadi kita selalu fokus bahwa kesalahan orang kita pandang secara hakikat. Tapi kalau kesalahan orang dipandang syariat, ini mulut akan terus ngomong. Setiap ketemu orang, dia lama-lama makin tebal, makin tebal, makin tebal, makin tebal. Satu saat itu akan menghilangkan kesadaran. Dan mulailah tadi jin masuk. Di sisi gelap kita. Karena pada dasarnya jin itu adalah makhluk-makhluk seolah-olah kegelapan. Ya. Maka kenapa? Di tempat-tempat yang gelap, kata Nabi, bahkan hanya 3 jam, ingat, kasur kita 3 jam ditinggalkan keluar, maka kenapa disunahkan mempunyai sap? Sebelum rebahan dia bersihkan. Karena ada dia. Bahkan sekarang ini boleh dibilang oleh Abah, kebanyakan anak-anak kita itu anak dia itu. Tadi semua. Dan dia sudah memberitakan pada Nabi Muhammad kan dulu. Hai Muhammad, nanti di akhir zaman, mereka itu wajahnya seperti engkau, tapi adalah IC-nya aku. Hatinya aku. Itulah maka banyak disunahkan oleh kita dalam Islam. Kenapa Islam itu sebetulnya kalau mengerti Islam, tapi sayang kita ini hanya ngaku agama Islam, tapi pola pikir kita tidak Islam. Perbuatan kita tidak Islam. Teman Abah dulu dari Perancis namanya Pierre Orny. Sama Abah kalau seandainya dia ke Jogja, nggak mau naik pesawat, selalu I want drive. I like driving. I like drive. Gitu. Karena seringnya nyetir ke daerah Magelang, dia tuh sudah sering berhenti. Kapan diberhenti masjidnya NU kencing. Gitu. Kapan di Masjid Muhammadiyah, kan di Jogja banyak Muhammadiyah, kencing. Satu saat dia muncul statement dari dia. Asep, I know which one is the most of NU and which one the most of Muhammadiyah. Gitu. Saya tahu katanya. Masjid Muhammadiyah mana, Masjid NU mana. How you can smell guys. Dia bilang. Terus yang gimana? Saya bau pesing kalau bahasa kita. Masjid NU itu kebanyakan bau pesing. Maaf ya, ini kenyataan. Karena Abah keliling pesantren, kadang-kadang di toilet, makanya itulah Abah
bikin nanti akan program lagi pembersihan tadi semua ya. Dulu kita sudah berapa tahun ini membangun 26 sampai 27 dan kita merapihkan pesantren dari apanya? Dari mulai bagaimana tempat mereka wudhu, mereka tempat buang kotoran. Tapi ini memang di pesantren NU ini aduh, tempat masak kotor. Padahal yang diomongin di takrib toharoh. Tadi semua. Kitab Sapinah toharoh. Coba tanya Ustadz tuh. Kitab yang dibaca tentang kesucian. Kesucian. Tapi perilaku hidup kotor. Maka di kamar mandinya cek aja. Kalau orang NU dan orang Muhammadiyah pasti kamar mandinya juga beda. Pasti banyak kelabang. Ada kelabang, ada lipan. Itu jin, hati-hati. Ya. Ingat, makhluk kotor itu rumahnya di kamar mandi. Itulah kenapa ada doa, Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal. Nah, kalau Abah sudah nggak bisa mereka. Sudah kelihatan, maka sekarang takut dia. Tadi semua. Tapi kepada yang tidak takut, nah itulah maka kenapa juga disarankan di kamar mandi tidak boleh lama. Semua sekarang ditemukan oleh ahli, kejahatan itu datang pada saat buang hajat. Itulah berpikir lama pada saat kita kotor. Hati-hati. Apalagi bapak-bapak udah hampir sebatang nyambung lagi. Tadi. Jadi lama-lama di toilet itu buruk. Ya kecuali toiletnya bersih, tidak ada lagi. Maka sebetulnya kalau yang mau fotokopi, dulu saya dikasih guru oleh pengarsa guru Abah Hanom. Ada yang bisa kita simpan di kamar mandi itu. Karena kamar mandi, jangankan kamar mandi kata Abah. 3 hari ruangan kosong kata Nabi terisi dengan bangsa jin. 3 hari kita pun nggak dikir ingat Allah. Pasti kita ini pikiran kita diisi bangsa jin. Itulah kenapa dalam Al-Quran jin ya manusia, manusia adalah jin, jin adalah manusia, manusia adalah jin. Selalu Allah mengatakan begitu. Maka berpikir positif itulah tadi semua. Tempat bersihkan kata Abah juga. Tempat-tempat, sepatu-sepatu yang nggak perlu. Kolong itu kalau seandainya tempat tidur ada kolong, itu tempat istananya juga. Pada saat dia ada, pikiran kita menjadi panik. Maka saya tanya pada orang-orang yang malam itu hampir muntah. Apa yang kamu rasakan? Mual. Tadi semua. Karena dia itu sebetulnya pada saat dibersihkan tidak suka. Itulah ingin keluar, ingin loncat sebetulnya. Dia tidak suka. Nah oleh karena itu di kamar, terutama kamar kita. Dus-dus yang di atas lemari. Sepatu-sepatu butut. Apapun botol-botol bekas parfum yang sebetulnya tidak dipakai. Maka kenapa dari dulu? Masukkan jin kemana? Ke dalam botol. Kisah dari zaman ke zaman orang menyimpan jin di dalam botol. Maka jangan aneh nanti kalau ketemu dengan dibuka. Apa permintaanmu? Gitu kan tadi semua. Karena mereka itu menyukai botol-botol begitu. Ya. Jadi botol-botol itu, makanya Abah kenapa ngomong gini, karena Abah saksiin tadi malam. Bayangkan udah didikirin sholawat, ternyata masih mayoritas masih terisi dengan energi negatif. Berarti energi negatif akan menutupi kesadaran. Itulah manusia bisa membunuh manusia. Pada saat sudah blank, hilang kesadaran sempurna, sehingga nalar tertutup, tadi semua, fokus hilang, tadi semua, maka akhirnya dia melakukan sesuatu yang tanpa itulah namanya juga tanpa disadari karena dia tidak baru setelah terjadi, waduh saya nyesel. Nah, nasi sudah jadi bubur. Dan bukan hanya di situ masalahnya. Kebahagiaannya pun tiap hari not enjoy dia. Dia nggak enjoy. Dia nggak merasakan ketenangan itu, kebahagiaan itu. Ya maka tadi dari mulai rumah kata Abah nanti untuk membersihkan jin pada diri itu
tadi semua. Sebetulnya nggak perlu rukiah yang macam-macam. Orang Abah sebetulnya kalau kita dikir pun keluar kalau sudah benar diri kita dikirnya tadi semua. Ya. Tadi Abah katakan, ilallah, wow semua kan. Ah, itu jin itu. Karena malaikat mah ilallah diem. Malah dia happy. Itu kalau ketahuan itu. Sakit bagi dia itu, kata ilallah itu. Tapi dari mulut ilallah Abah, dari ilallah kalian nggak berdampak. Tadi semua. Makanya banyak yang tadi dia tuh yang tukang dikir, padahal suka sering dikir dia. Loh, kata Jina, ini orang goblok lagi dikir. Itulah. Makanya kenapa banyak sekarang ini setan baca surat Al-Baqarah mengusir setan. Padahal yang bacanya masih setan. Banyak orang dulu waktu Abah dipanggil pertama Abah di sini. Kenapa kalau orang Abah membersihkan orang sering kesurupan kan di sini? Abah tuh belum pernah pegang orang. Baru aja berapa meter baru kata Abah, udah siuman dia. Padahal dia udah 2 hari nunggu. Saya ingin ketemu Kiai Asep. Saya ingin ketemu Kiai. Saya masih di Surabaya. Si Umi dan telepon. Ini kasihan kesurupan 3 hari nunggu. Baru aja saya sampai di situ. Baru aja ada kali 10 meter lagi. Udah bangun dia. Oh, ada Pak Haji. Padahal dari kemarin saya jin dari Pongkor. Ingin ketemu Abah Asep gitu. Hanya bangsa jin itu takut sama Abah. Tadi semua. Ya. Satu saat Raja Jin dari Gunung Pongkor itu datang. Dalam saya tobat. Saya ingin masuk Islam. Dulu ikut Abah ke sana siapa tuh? Ada nggak di sini yang jemaah ikut ke Bah Didi? Ada satu jemaah dari sini. Baru sampai pada tukang dikir. Oh. Abah tanya, siapa kamu? Gitu. Itu. Akhirnya dia di situ, saya tobat, saya tidak mau lagi tinggal di masjid ini dan saya mau masuk Islam. Sahadat sama saya di depan. Jadi kisah Nabi Muhammad mensahadatkan, mengislamkan jin itu jangan kisah aneh, Abah udah biasa. Ya, ada lagi yang ke sini datang. Malam itu datang jin ke saya. Assalamualaikum Abah Setu. Waalaikumsalam. Saya dari Pongkor. Dari mana kok Pongkor jauh-jauh kamu ke sini? Maka kalau sebetulnya yang ngerti di sini Abah ada 2 jin yang dia sudah setia di sini, tapi dia sudah ngebakti. Namanya sama Abah si Emen. Dan si Emen itu kalau dulu Abah masih sholat di situ, kalaupun Abah duhur, Abah imaman karena dia selalu ada di belakang makmum. Dari semua, ya. Maka orang-orang yang niat nakal di situ, berapa orang yang nginap di kamar situ digusur mah dia keluar itu. Kalau nggak, karena dia udah lurus dia. Si Emen itu udah tobat, dia udah ini semua. Ya. Termasuk di Pak itu di kamar yang kemarin itu yang Pak siapa? Pak Hendra. Kan kita lihat tuh. Wah, itu ngejajar tuh. Aja. Itu energinya datang ke kamar Bapak ke sini. Terkadang kalau malam nyebrang dia. Nah disitulah kalau di tempat itu dipakai tempat ngelamun itu bisa bahaya. Tadi tadi datang dia apa dia ngomongnya? Saya mau tobat. Saya ternyata dia disuguhi oleh orang setelah tetangga saya di sini. Jadi dia itu menggunakan dia untuk mengobati. Tapi mungkin karena dia bilang saya, pas paginya saya lihat, oh datang seseorang ke sini, Bah, saya ini adalah dukun, tuh. Saya ini adalah selama ini keluarga saya menggunakan jin dari Pongkor. Oh kata saya yang datang tadi malam, saya datang ke sini suruh tobat, saya datang ke sini suruh sahadat. Ya saya bilang dia sudah sahadat tadi malam mas saya. Nah, pengikutnya pun disuruh sama dia. Jangan lagi kamu bohongin pasien tuh. Nah, makanya dukun tuh bohong itu. Kadang-kadang sakitnya dibikin oleh dia juga. Dia suruh jinnya tuh kerjain tuh. Jadi ATM. Maka hati-hati dengan dukun. Maka dia tuh sudah punya pasukan. Sakiti Johan gitu. Besoknya Johan kan
jangan sembuh. Ya, kalau sebelum datang ke saya, gitu. Dia datang, how much? Gitu. Wani piro? Ya Jina dibilang, udah cukup nih maharnya, udah beresin. Dan hari ini itu jadi permainan. Karena jin itu tadi, ya. Nah, makilah daripada kita berpikir begitu, udah kita bersihkan kita di rumah kita, kamar mandi kita, botol-botol yang nggak perlu, sepatu lama yang nggak kepake, itu rumahnya itu. Ya, piring yang kotor, yang amis, itu juga menariknya. Jadi setiap yang amis-amis itu menarik bangsa jin. Tapi jin juga ada yang baik, ada yang buruk. Tapi sebaik-baiknya bangsa jin tetap aja buruk. Hati-hati itu. Karena itu akan menular pada jiwa kita. Tadi kalau ibu rasa tidak terasa di rumah itu terasa panas. Inginnya berantem mulu sama suami. Salah kesalahan suami kelihatan kesalahannya. Kesalahan istri kelihatan salahnya. Nggak ada kedamaian. Karena apa? Merasakan itu. Dulu pernah. Itu pasti di rumah itu harus diruqyah. Ya. Tapi tadi sebelum diruqyah tempat itu bersihkan. Kolong-kolong apa semua yang tidak perlu. Botol-botol yang tidak perlu. Sepatu-patu yang tidak perlu. Udah kasih sajalah. Kalau mau masih ada yang pakai. Kalau enggak dibuang saja, dibakar. Terutama botol-botol perfume itu juga. Dia sukai itu. Ya. Yang bekas-bekas itu. Tadi semua. Karena sudah tidak aneh dari zaman ke zaman mereka menyukai tempat-tempat seperti itu. Ya. Lembab, bau amis, gelap. Maka kalau ada lorong-lorong di rumah itu kasih lampu. Ya. Kasih lampu, maka insya Allah tempatnya. Dan itulah kenapa kalau dulu zaman Nabi itu dikelilingi rumahnya. Kulla yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana falyatawakkali. Itu kan dulu kan. Rumah diputerin oleh ditawapin 7 kali. Sebetulnya rumah itu harus dijaga sebetulnya. Karena munculnya perceraian, munculnya ini. Bapak membunuh anak, anak membunuh orang tua di dalam rumah itu. Sebetulnya dialah mereka yang tertawa-tawa itu. Sesungguhnya. Nah ini ya. Maka di antara dikir, belum tentu orang yang dikir itu bisa menghilangkan la ilaha illallah. Apa dikir la ilaha illallah itu menghilangkan jin. Yang malam itu tukang dikir itu ada. Dikirnya bukan katanya saya ini bukan 165 lagi. Kadang-kadang kadang 500. Tadi sesuatu yang baik pun kalau udah pakai nafsu, ya di jin masuk. Ya. Tapi ternyata dengan satu kali la ilaha illallah abad berteriak kan. Tuh. Maka dulu ada orang kesurupan beberapa hari nggak bisa sembuh-sembuh. Ada kiai datang ke sini, ada kiai datang dari pabrik dari sana, satu karyawan satu pabrik kesurupan. 2000 orang kesurupan bareng coba Bu. Orang kata dia saya nyembuhkan satu aja nggak bisa, bah kenapa saya baca ayat kursi Quran saya baca. Dia malah ketawa. Nah iya, kamu itu bacaan Qurannya cuma pasti, ibaratkan api, tapi nggak ada panas, kata jin. Nah, itu cahaya doang. Jadi itulah, makanya kadang-kadang bacaan yang nggak pasti pun kalau sudah ada isi panasnya, berteriak dia. Ya, jadi marilah kita karena kita ini selalu antara jin manusia, kita jin ya kita manusia. Itu datang ke pikiran, maka disebut jin. Jin itu ada orang tapi yang bisa mengendalikan jin pada dirinya. Jenius dia, cerdas, powerful. Karena jin itu fire. Membuat spirit pada diri kita sebetulnya. Tapi dia sudah tunduk tadi semuanya. Tapi kalau nggak tunduk, dia selalu yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Ya. Itu saja barangkali ya, karena Ibu Siti ada mau pamit sebentar lagi jam 8. Udah siap-siap Ibu? Udah tinggal ready ya? Everything is ready. Oke, ya. Udah check in tadi semua. Oh, udah check in di sananya di airport. Oh, naik SQ kan? Naik Scoot. Hah? Scoot. Scoot Singapura juga ya. Oh iya, ya. Ya pertama tahapan awal Ibu dan Bapak udah membuktikan betapa di dalam tubuh manusia itu selalu yang membuat takut, tegang, itu bangsa sifat fire. Tapi sifat fire yang ditumbuhkan, itulah orang-orang hebat itu.
Maka jin itu dari jenius. Dulu Banul Jan, bangsa orang-orang jenius. Ya, tapi kalau tidak ya seperti api lah. Sedikitnya sahabat. Kalau sudah kebakaran, lawan. Nah, itulah. Jangan sampai dia membakar tubuh kita dengan pikiran kita, membuat kita tidak damai. Itulah negative thinking itu memperkuat dia. Jadi pada saat tubuh ini berbohong, negative thinking itu dia sama saja memberikan power kepada dia. Tambah lagi rumah kotor. Banyak tempat-tempat dia untuk bersembunyi. Itu bikin tambah lagi power. Tambah lagi power. Satu saat kita udah dihabisi sama dia. Kita disuruhnya membunuh, kita disuruhnya bahkan bunuh diri, kita disuruhnya berbuat jahat. Itulah yuwaswisu yang selalu berbisik. Maka kenapa manusia yang sudah paripurna itu dengan kul a'udzu birabbin nas itu, mereka yang sudah bebas dari yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Tadi cukup malam ibu jadi bapak jadi saksi semua betapa bahayanya pikiran kita pada saat dia yang menguasai. Jadi kalau kata Abah, kenapa saya usaha, kenapa saya tidak bahagia, kenapa urusan saya dengan istri begini, itulah dia. Kita udah berpikir positif, selalu yang datang tuh dia, berbisik. Makut, yaitu sifatnya bikin was-was. Itulah yuwaswisu. Was-was dalam sholat, ini saya ini wudhu ini benar belum ya? Dalam ibadah pun dihancurin itu. Wudhu, ini benar belum ya? Cuci lagi. Maka ada orang was-was kayak orang was-was itu berwudhu bisa setengah jam. Ah, itulah bahaya itu. Makanya segala ibadah yang was-was itulah dia. Ya, apalagi keyakinan. Ah, disinilah butuh steady pikiran kita ini adalah supaya fokus. Kalau orang sudah fokus, cahaya langit pun terpantul pada danau dada kita ini. Yang paling dalamnya terpantul mutiara-mutiara. Mutiara hikmah, mutiara ilmu, mutiara kebahagiaan akan memancar pada seluruh wajah kita ini menjadikan sebuah cahaya. Maka Abah menyaksikan orang-orang tadi malam pada saat kita dikir atakoh itu, Abah nengok ke belakang, ada beberapa orang yang cahayanya sudah diliputi oleh aura warna biru keunguan. Itu berarti dia sudah luar biasa. Dia udah pasti hatinya bahagia. Jadi ada cahaya-cahaya. Manusia itu memantulkan cahaya. Jangan salah. Kita ini seperti orang, tapi sebetulnya kayak berjalan itu diseliputi cahaya itu. Atau sebaliknya diseliputi dengan kabut. Sebaliknya. Ya, itu saja barangkali mudah-mudahan ada manfaatnya pagi hari ini. Sehat semua. Terima kasih yang dari Kalimantan, yang dari Surabaya, Pak Johan, semua dan istri. Ibu yang dari Aceh ya. Luar biasa. Ibu sama siapa dari Aceh? Sendiri. Wah, luar biasa. Hah? Oh. Oh. Oh iya. Iya. Artinya luar biasa lah. Ya. Siapapun dari manapun akan hadir pada saat hati ingin hadir. Nah itulah kesan. Itu contoh Pak Edward lagi. Dari Palembang. Saya mau ke Abah Setu. Pasti nanti sistemnya akan mengatur. Jadi jangan buat teman-teman juga yang lagi nonton live ini, jangan batasi kekuasaan Allah dengan pikiran kita yang sempit. Berpikirlah, maka saya tuh selalu katakan mereka tuh orang barat udah bener prinsipnya. Think big, berpikirlah besar. Think positif, berpikirlah positif. Think possible, semuanya possible. Ya. Kalau kita kan segini, nggak mungkin. Nggak mungkin. Belum apa-apa udah nggak mungkin. Nah, itulah kelemahan orang kita. Keyakinannya membleh. Ya. Maka untuk menambah keyakinan tadi adalah dengan duduk. Fokus tenangkan, duduk, fokus tenangkan. Sok dalam apa saya ada teman baik lifter, pengangkat besi itu siapa tuh yang juara dunia tempat yang kecil. Dia bilang, latihannya dengan fokus tadi semua, ya ringan. Nah ini kita ini tergantung apapun yang kita hadapi. Kalau kita anggap ringan nggak? Nah, itulah tadi semua. Kenapa manusia harus exercise? Sebetulnya orang yang bisa mengangkat 200 kilo
tapi dia tidak mampu ngangkat awalnya 50 kilo. Itu sebetulnya karena pikiran yang dibangun. Bukan power sebetulnya. Power mah nggak ada sebenarnya. Tapi ada belief yang dia lakukan. Seperti saya waktu kecil belajar karate. Suruh mukul genteng satu pun udah. Sebelum tangan nyampe udah kasih genteng, udah pikiran udah sakit. Aduh. Itulah. Kita ini selalu menarik sesuatu yang negatif sebelum kita lakukan. Maka nanti someday kita bikin bara di sini, kita jalan di atas bara. Kita buktikan betapa dahsyatnya tingkiran kamu itu. Kamu pernah lihat kan Abah jalan di atas bara itu? Siapa? Selamat, siapa kamu? Arif. Yang di grup Majlis Dzikir. Tadi. Saya berjalan 10 meter di atas bara. Itu bukan ilmu. Kita atur pikiran. Tadi semua. Nah itulah tadi semua. Ya sebetulnya inilah banyak hal yang harus kita pelajari ya Bu. Semuanya dalam hidup. Tapi minimal kalaupun nggak bisa berjalan di atas api apa semua nggak usah lah. Karena ngapain sebenarnya. Tadi semua. Cuma maksudnya bahwa pikiran kita itu bisa diatur sesuai dengan. Nah cuma sayang manusia ini sekarang banyak salah menggunakan pikiran. Lebih banyak dipakai untuk berpikir yang negatif, yang tidak mungkin, yang salah. Apalagi juga maka tontonan kita itu melekat. Ibu senang nonton film hantu, itu akan masuk pada jiwa ibu. Ibu kisah-kisah dukun, kisah pembunuhan, banyak orang senang banget lihat kisah pembunuhan. Hati-hati, di dalam jiwanya itu ada past life yang sesuai dengan jiwanya. Kalau ibu senang menonton pembunuhan, itu berarti sebagai ciri tanda di past life kita pernah membunuh atau dibunuh. Hati-hati. Stop kebiasaan itu. Karena itu akan terus membuat ibu ketagihan menyaksikan kisah pembunuhan. Karena sebutnya hukum like attract like sebetulnya. Kitalah sebetulnya sudah ada di situ. Kenapa kita suka itu? Tadi. Ya, termasuk orang yang melihat hantu, melihat pocong. Karena dianya sudah ada jiwa pocong di dirinya. Jadi kalau orang yang di dirinya nggak pernah membayangkan pocong, tidak akan ada pocong yang maujud di hadapan dia. Jadi sebetulnya hantu itu ciptaan pikiran. Yang ada itu jin. Karena pikiran kita kan jin itu tadi. Jin itu pikiran. Itu ya. Hari kita diajar fokus, mohon maaf atas kekurangan, sehat semua. Tapi minimal nanti pulang ke rumah yang kata Abah tadi, yang energi-energi negatif dibuang. Ya. Karena sebanyak apapun dikir ibu, tapi kalau di tempat rumahnya masih ada rumah. Karena jin itu, walaupun ibu dikir di sini, dia di situ. Wong di tubuh kita aja sembunyi sama orang dikir nggak pengaruh kok. Tapi ternyata dia baru jin itu hanya mau takut kepada orang yang sudah bisa membakar dia. Maka tadi malam waktu saya teriak, diam kamu, saya bakar kamu. Diam itu. Itu kalau ada anjing, kiuk, itu sebenarnya. Tadi semua. Ya, itu saja. Mohon maaf sekarang. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.